Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di channel Kang Guru khusus pembahasan latihan TOEFL di skill 7 dan skill 8. Rahasianya ternyata ada di tampilan berikut ini. Untuk skill 7, yakinkan Anda menemukan connector subject plus verb. Sedangkan untuk skill 8, yakinkan Anda menjumpai connector plus verb. Sekali lagi, connector plus verb untuk skill 8. Bagaimana aplikasinya untuk mengerjakan soal TOEFL khusus noun clause atau skill 7 dan skill 8? Mari kita lanjutkan pembahasan mulai pertama hingga akhir. Baiklah pemirsa, kita analisa soal pertama ya. Bagus, Anda sudah langsung nyambung dengan soal ini. Kita pastikan bahwa A, B, C, D mengandung connector dan C dan D adalah calon jawabannya karena dua-duanya mengandung connector. Tetapi antara happened dan happening, mana yang merupakan kata kerja? Tentunya yang happened. Sebab kalau Anda berpikir bahwa happening ini kata kerja, tentunya kurang tepat, tentunya salah. Karena sebelum kata kerja yang berakhiran dengan ing atau present participle di skill ketiga itu diterangkan, syarat utama akan sebagai kata kerja ini manakala di sini ada unsur to be. So the answer, jawabannya yang benar adalah yang C karena connector langsung verb. And now soal kedua. Mari kita analisa seperti biasa soalnya dan kesimpulan Anda tepat. Noun clause yang diawali dengan connector that ini sudah tidak lagi bermasalah, artinya dia sudah mengandung subjek, unsur subjek yaitu certain spices, kemudian dia juga sudah mengandung unsur verb yaitu are becoming. Nah, permasalahannya tentunya ada di main clause, ada di klausa utamanya. Kenapa begitu? Karena kita tidak menjumpai subjek. Loh, bagaimana dengan for more than a decade? No, it's not a subject. Kenapa? Karena di sini ada preposition. Subjek tidak boleh didahului dengan preposition. Sehingga kita langsung ke A, B, C, D. Betul. Jawabannya adalah yang C. Sebab kenapa C? Karena di sini sudah mengandung kata kerja have, want. Soal ketiga, pemirsa. Mari kita analisa soalnya dan Anda dihadapkan pada skill ke-7. Kenapa begitu? Dari connector yang muncul di sini, when adalah milik skill 7. Silahkan Anda cek lagi di video saya tentang skill 7. Karena Anda sudah tahu bahwa ini skill 7, tentunya dia hanya butuh subjek dan verb. Apakah di sini sudah mengandung subjek verb? Verb ada, yaitu ini. Bagaimana dengan subjeknya? Subjek tidak ada di sini. Menurut Anda, kira-kira mana opsi yang benar? Kita coba cek satu persatu ya. Yang E ini kata benda, the comet, tentu bisa sebagai subjek. Di sini ada comet juga, ini ada comet juga, yang ini ada comet juga. Kalau begitu semuanya dong? Of course not. Kenapa begitu? Kita cari yang tidak mengandung kata kerja. Was, kata kerja. Ini juga kata kerja, dan ini juga bisa menjadi kata kerja. Oleh karena itu, pure subject tidak mengandung kata kerja adalah yang betul, yang E. Well, soal keempat, soal number 4. Now, pemirsa, kita langsung fokus ke connectornya karena connector sudah muncul di sini. Dan kalau Anda hafal, maka Y adalah skill ke-7. Nah, kalau sudah skill ke-7, tentunya
dia butuh subjek dan verb. Nah, kita sebelum ke A, B, C, D, mari kita lihat setelah blank apakah mengandung subjek dan verb. Subjek kita tidak temukan, tapi kita temukan kata kerja di sini. Vary. Ya. Nah, karena ini sudah mengandung kata kerja, maka kita cukup memilih subjek saja di A, B, C, D, tidak mengandung kata kerja apapun, sehingga jawabannya yang benar adalah yang mana kira-kira pemirsa? C mengandung kata kerja. Oke. Kemudian kalau kita memilih the Ijing effect, ini subjeknya tunggal. Kalau tunggal harusnya vary berakhiran dengan es menjadi varies. Nah, oleh karena itu kita butuh subjek yang jamak. Kira-kira mana subjek yang jamak menurut Anda? Betul, the effect of aging. Ini adalah subjek yang sangat-sangat tepat. Itu untuk pembahasan yang keempat. Oke pemirsa, soal kelima sekarang. Kita gunakan cara cepat ya. Langsung kita lihat ke A, B, C, D. Mana yang mengandung connector, itu kita fokus. Dan yang mengandung connector hanya D, yang lainnya tidak mengandung connector. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D. Number 6 now. Kita langsung analisa dan kita temukan ada subjek di sini. Kemudian the boot drill juga subjek. Jadi dua subjek. Kata kerja di main clause masih belum lengkap karena do not wajib diikuti oleh kata kerja. Sedangkan yang sub clause-nya atau kalimat kedua di sini lengkap sudah, ada was developed, ini merupakan kata kerja. Silakan perhatikan video di skill keempat tentang past participle. Nah, karena permasalahannya muncul di kalimat utama atau main clause-nya, di mana di sini tidak mengandung kata kerja setelah do not, maka kita langsung tertuju kepada B dan C. Bedanya B dan C, Anda tahu pemirsa? Betul, di B sudah mengandung it, sudah ada subjek. Jadi nggak mungkin kita masukkan dua subjek it dan the boot drill dalam satu klausa. The answer is C. Well, number 7 now. Kita analisa soal sekali lagi. Dan kita sudah menemukan subjeknya di sini. Minuteman National Historical Park. Panjang sekali ya, tapi intinya adalah park. That's the subject. Dan tentunya kata kerjanya atau verbnya adalah is. Selesai sudah di kalimat utamanya, main clause-nya. Dan bagaimana dengan anak kalimatnya atau sub clause-nya? Anda sudah dikasih petunjuk connector di sini, yaitu where. Kalau sudah where, tentunya harus subject plus verb, karena itu skill 7. Nah, yang mengandung subjek dan verb, kira-kira mana pemirsa? Yuk, bagus. Yang mengandung subjek dan verb adalah yang D. Kenapa begitu? Ini adalah subjeknya, sedangkan yang ini adalah verb atau kata kerjanya. To begin, no. Tidak ada kata kerja yang diawali dengan to. Langsung began. Itu jawabannya. So, meyakinkan Anda, the answer is D. Number 8 nah, pemirsa, kalau kita lihat dan kita analisa subjek di soal ke-8 ini, yaitu yang ada di main clause itu, yang ada di klausa utama, terdiri dari beberapa kata, ya banyak kata, dan intinya adalah test, itu subjeknya. On the colors, ini object preposition, skill ke berapa? Masih ingat?
skill 2 betul. Of course adalah skill 2 juga. Dan ternyata subjeknya sekali lagi hanya tes dan kata kerjanya adalah work conducted. Artinya tidak ada masalah dengan main clause dan kita langsung tentukan anak kalimatnya atau sub clause-nya. Setelah blank, kita cari adakah kata kerja. Kita tidak menemukan. Adakah connector? Apalagi connector tidak ada. Nah, oleh karena itu semakin yakin kita jawabannya harus mengandung connector dan harus mengandung kata kerja. Karena dua-duanya tidak kita temukan di main clause-nya. Yang mana itu? Ini connectornya, sedangkan yang ini adalah verbnya. Kalau connector langsung verb, skill berapa kira-kira pemirsa? Betul, itu skill ke-8. So the answer is ini yang benar. Number 9 now, pemirsa. Saya suka sekali menganalisa soal yang menurut beberapa peserta TOEFL, soal ini bikin stres terlebih dahulu, Pak. Kenapa begitu? Karena kalimatnya panjang sekali. Tapi manakala Anda sudah mempelajari skill 1, 2 hingga skill 7, 8, Anda tidak akan punya masalah dengan ini. Mari kita analisa sama-sama. Subjeknya mana? The National Institute of Dental Research, ini subjeknya panjang sekali, yang intinya cuman ada di ini aja subjeknya. Dan kata kerjanya adalah estimate. Selesai sudah. Main clause-nya sudah kita temukan subjek dan verbnya. Sekarang kita diminta untuk menganalisa sub clause-nya. Tentunya harus mengandung connector. Dan kita sudah disediakan ada C yang mengandung connector that dan D juga mengandung connector that. Tetapi mari kita lanjutkan dulu. Apakah ada unsur subjek dan verb di klausa setelah blank ini? Baik, in fluoridated areas, of course, ini bukan subjek karena ada preposition in. Kata kerjanya, adakah? Tentu. This is verb. Ini kata kerjanya. Sehingga kesimpulannya, klausa yang akan kita masukkan di sini harus mengandung connector dan hanya subjek setelah connector. Sehingga jawabannya yang mana antara C dan D? Between C and D, which one is the correct answer? Tentu jawabannya adalah yang C, sebab yang D kita masih menjumpai di sini ada preposition. Preposition tidak pernah bisa diletakkan sebagai subjek. Oke pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan latihan soal TOEFL skill 7 dan 8. And now kita masuk ke soal ke-10. Sama seperti yang tadi, kita analisa subject verb di main clause dan sub clause-nya. Akan tetapi kita terbantu sekali manakala Anda sudah hafal pola yang ada di skill 7 dan skill 8. Dan saya hanya mengingatkan Anda. Masih ingat? Ini punya skill berapa? Skill 8 kah? Tidak mungkin. Skill 8 tidak mempunyai how. Silakan Anda lihat di pembahasan saya skill 8. Ya. Ini pure miliknya skill 7. Connector harus diikuti dengan subject plus verb. Nah, kita analisa apakah setelah how mengandung subjek dan verb. Kita lihat di sini mulai dari able to sampai dengan water, kita tidak menemukan unsur subjek setelah how, ya. Nah, oleh karena itu yang kita gunakan atau yang kita bidik di ABCD tentunya yang bisa dijadikan sebagai subjek. Dalam hal ini kata benda. Mana yang benar? Bagus. Kita langsung melirik E sama B. Ya, yang lain tidak bisa kita jadikan sebagai kata benda, sebagai subjek maksud saya.
green plants, berikutnya yang B, yang R. Mana yang kita gunakan? Key-nya, kata kuncinya adalah di kata able to. Tolong dicatat pemirsa, bahwa able to adalah penggantinya can. Ulang, able to adalah penggantinya can. Dan dia bisa disandingkan dengan kata kerja use, manakala sebelum able to ada unsur to be, seperti yang ada di pilihan B. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Terima kasih pemirsa sudah membersamai channel Kang Guru hingga pembahasan soal yang terakhir. Jujur, saya butuh power booster dari Anda berupa like, komen, dan share, dan tentunya subscribe bagi yang belum subscribe. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.